Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata Jokowi sebut 2028 ya, 2028 ya, RI bisa jadi raja mobil listrik. Ini ngibul atau gimana begitu ya? Atau ini cita-cita atau apa begitu ya? 10 tahun lagi katanya begitu menjadi negara maju. Kalau angka korupsinya masih seperti ini, kapan negara mau maju begitu kan? Perbaiki dulu angka korupsi di situ begitu, perbaiki dulu begitu di KPK begitu kan? Perbaiki dulu dari instansi-instansi yang lain yang kemudian ya memainkan anggaran di situ begitu, baru ada negara-negara maju begitu kan? Di mana-mana begitu kan ada mobil listrik, infrastruktur yang besar begitu ya. Tetapi kalau korupsi masih dibiarkan, tidak akan pernah ada kemajuan kepada bangsa kita. Camkan itu begitu ya. Jadi prioritas utama begitu kan ya, tidak hanya jangka panjang begitu ya. Ya, kita bagaimana dengan angka korupsi yang ada di Indonesia? Baru berbicara tentang mobil listrik yang lain begitu. Jangan-jangan mobil listrik itu juga ada yang mengendalikan begitu kan? Jangan-jangan kan seperti itu begitu kan ya, inisiatifnya siapa begitu, jangan-jangan perusahaannya terafiliasi kepada mobil listrik, kan bisa saja seperti itu begitu. Jadi seolah-olah perkataan Pak Jokowi ini kan melunder menurut saya ya, tidak menjadi masalah, ini cita-cita bangsa begitu ya. Tetapi kita lihat saja begitu kan, kanan kiri banyak yang korupsi, sana sini banyak yang korupsi begitu, bagaimana untuk maju begitu. Apalagi mobil listrik itu dijadikan sebagai alat politis di situ begitu kan. Bisa saja adanya SMK dulu begitu yang katanya ini adalah buatan lokal dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya yaitu impor juga begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini masyarakat yang tidak begitu percaya dengan hal-hal seperti ini begitu kan. Tahun 2030, tahun 50, 2050 dan sebagainya begitu akan menjadi kekuatan besar, akan menjadi nomor satu lah. Ya kalau seperti itu kan omong kosong begitu ya. Artinya selama ini buktikan terlebih dahulu penindakan yang ada di Indonesia, kebijakan yang ada di Indonesia begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Oktober 2024 sudah resmi ada presiden baru. Bapak bisa lihat perbandingannya, bagusan mana 10 tahun ya, masa sebelum Bapak era SBY dan 10 tahun Indonesia dipimpin Bapak. Masa 10 tahun era setelah Bapak, sejarah nanti akan mencatat pinter ngomong kosong. Ini banyak kritikan dari netizen begitu ya. Ini makanya pas jalan gagal. Ini ya ternyata bukan saja yang mabuk ya, omong kosong juga ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini Jokowi lama-lama mungkin jadi peramal. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu. Bapak ini belum ikhlas juga mengakhiri masa jabatannya yang tinggal sebentar lagi. Gak usah lagi menghayal terlalu jauh. Siapkan saja ya di arena pemilu yang baik dan benar, supaya kita dapat penerus ya oke sesuai kehendak rakyat. Betul begitu kan? Ya kalau masalah ikut cawe-cawe, masalah ikut sana sini dan sebagainya begitu. Ya mau menjadi negara maju gimana begitu ya. Ya korupsi semakin gila dan luar biasa begitu ya. Masyarakat sudah disekat, ada polarisasi, ada yang membangun sana sini begitu ya. Ini kerjanya pansos sambil ngelihat konser musik, namanya musisi. Ingat faktanya investor di IKN udah oversubscribed ya ternyata. Jadi banyak kritikan-kritikan netizen begitu kan. Ada SMK, ada sana sini begitu, tapi tautannya seperti itu. Tetapi dalam jangka panjang oke lah seperti itu begitu ya. Tetapi ketika melihat kondisi hari ini begitu kan ya, seolah-olah tidak mungkin percaya masyarakat bahwa di 2028 itu ya ada kemajuan teknologi yang luar biasa ya. Karena apa? Karena di satu sisi kalau kita melihat dengan sekarang begitu ya, 10 tahun di pemerintahan Pak Jokowi ya, mobil ini, mobil SMK dan sebagainya begitu ya. Tapi tautannya ya masih bekerja sama dengan Cina ya, impor juga begitu kan. Kan bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu ya. Artinya apa? Artinya oke lah, tidak harus berbicara seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Jokowi sebut 2028 RI bisa jadi raja mobil listrik. Pret. Ini dikutip JNBC Indonesia, Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan optimisnya bahwa Indonesia bakal mempunyai mobil listrik ya yang sangat besar di tahun 2028 mendatang. Hal ini melakukan dengan melimpahnya sumber bahan baku mineral di dalam negeri. Ya kalau tatonya dikuasai orang asing gimana begitu ya.
Oleh karena itu, Presiden pun meminta agar RI tidak takut apabila digugat dengan negara lain atas kebijakan larangan ekspor bahan mentah ke luar negeri. Mengingat apabila digugat langsung ya, ciut ya, industri mobil listrik Indonesia tidak akan pernah terrealisasi. Nah, inilah kan sudah jelas bagaimana pengakuan-pengakuan dari Pak Jokowi begitu kan. Ditambah lagi dengan kepentingan-kepentingan ya mereka yang kemudian begitu banyak di situ begitu kan. Ngapain ya kita harus masih berbicara seperti itu sana sini seolah-olah menjadi harapan bangsa kita, tapi tahu-taunya tidak terlaksana, ya ngapain juga begitu ya. Maka perbaiki dulu angka korupsi ya, yang sekiranya politis jangan begitu ya. Oleh karena itu ya, Presiden pun meminta agar RI tidak takut apabila digugat ya. Kita bayangin ya, kita punya industri mobil listrik gede banget ya. Itu kan baru digugat awal. Menyiapkan industri ya, prekursor industri ekspor ya. Bahkan ya, baru kita baterainya, baru kita siapin mungkin selesai di tahun 2027. Ya kita lihat saja cita-cita bangsa ya memang seperti itu begitu kan. Tetapi kalau hasilnya ngibul sana sini begitu kan, ya tidak dipercaya lagi diri masyarakat, ngapain juga begitu ya. Seperti ya Elon Musk dulu begitu ya, yang begitu diplomasinya luar biasa Pak Jokowi, ada Pak Luhut, tapi tahu-taunya membangun pabrik di Malaysia begitu ya. Bahkan sekarang merekrut karyawan banyak di situ begitu ya. Apalah daya begitu kan. Berarti kan gagal di situ diplomasinya begitu ya. Bahkan namun demikian, pemerintah memang harus betul-betul memeriksa progres pembangunan pabrik, pengelolaan dan pemurnian smelter di dalam negeri. Jangan sampai lanjutnya ya Indonesia hanya diberikan janji manis tapi proyeknya tidak ada progresnya. Betul begitu ya. Tapi memang harus dicek betul itu berapa bulan ada perkembangan dan prospeknya. Jokowi mengatakan proyek itu harus benar-benar diawasi agar jangan sampai kasus ya proyek pembangunan smelter yang dulu sempat dijanjikan PT Freeport Indonesia terulang kembali. Pasalnya PT Freeport Indonesia saja yang sudah berjanji 30 tahun lalu akan membangun smelter ya, hingga kini tak kunjung terbangun smelter barunya. Ya kita buktikan saja begitu. 30 tahun sudah mengatakan seperti itu sampai sekarang ya masih belum terrealisasi, apalagi Pak Jokowi mengatakan tahun 2025 begitu ya. Artinya apa? Artinya wah, ini akan gimana begitu kan ya. Tetapi kalau masih diawasi begitu ya. Tetapi kalau masih ada pengawasan-pengawasan yang kemudian tidak netral di situ ya, bisa saja terjadi korupsi dan sebagainya begitu kan, kapan mau maju bangsa kita begitu ya. Menurut Jokowi, apabila pembangunan fasilitas pemurnian smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur rampung, maka dapat diketahui nanti ya berapa besaran produksi emas maupun tembaga. Dulu 50 tahun hanya 9%. Ngomong bukan ya milik kita sekarang 51%. Kita cek ya kemarin pendapatan berapa sih untuk 51%. Ternyata 70% pendapatan dari itu masuk ke kas negara. Itu kan sudah mau habis Pak begitu kan. Berpuluh-puluhan tahun kemana begitu ya. Presiden Jokowi pun menegaskan Indonesia tidak perlu takut dengan gugatan dari negara lain ya atas kebijakan larangan ekspor mineral mentah Indonesia. Seperti diketahui Indonesia digugat Uni Eropa atau Organisasi Perdagangan Dunia WTO atas kebijakan larangan ekspor biji nikel ya. Biji nikel terbesar kan di Indonesia begitu kan. Kalau diekspor itu kan menarik begitu kan. Tetapi yang menikmati siapa begitu? Apakah Cina begitu di situ begitu? Bahkan namun pada Oktober 2022 Indonesia telah dinyatakan kalah oleh WTO. Presiden pun meminta agar Indonesia terus melakukan banding ya. Tahun kemarin kita kalah banding, Pak ini kalah, ini Pak ini kalah. Enggak apa-apa ya, ada upaya naik enggak ya. Bisa banding, tegas Presiden Jokowi. Per 11 Juni 2023 Per 11 Juni 2023 Indonesia pun sudah resmi melarang ekspor ya bauksit ya. Kita lihat saja nanti perkembangan dari waktu ke waktu begitu kan. Kalau hasilnya ngibul juga begitu sama aja begitu ya. Tetapi sebagai cita-cita bangsa kita okelah tidak menjadi masalah hal seperti itu begitu ya. Sebagai gertakan bagi bangsa-bangsa yang lain begitu kan. Tetapi kita lihat bagaimana perkembangan ini begitu ya. Ketika ada nikel terbesar di Indonesia, wah luar biasa di situ begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.